Oke, kita langsung mulai aja ya. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah teori yang cukup radikal yang bisa ngebolak-balikin semua pemahaman kita tentang sejarah abad ke-20. Intinya, gimana kalau dua musuh bebuyutan yang kita kenal ternyata diam-diam sekutu? Kan dari dulu kita selalu diajarin buat melihat keduanya sebagai dua kutub yang berlawanan. Hitam sama putih. Pertarungan ideologis yang ngebentuk satu era penuh. Tapi, gimana kalau seluruh narasi yang kita kenal itu keliru? Coba deh kita lihat Tiongkok modern. Negara ini bertransformasi dari negara komunis yang super kaku jadi kekuatan hiperkapitalis dengan kecepatan yang luar biasa. Secara sejarah, perubahan ideologi sedahsyat ini biasanya memicu perang saudara atau kehancuran total. Tapi di Tiongkok, transisinya relatif mulus. Kok bisa? Nah, ini aja udah jadi pertanyaan besar tentang hubungan sejati antara kedua sistem ini. Jadi, ayo kita mulai dari sini, dari kasus Tiongkok ini. Kita bakal pakai ini sebagai pintu masuk buat memahami teori yang jauh lebih besar dan jujur aja lebih mengejutkan. Nah, untuk ngerti ini semua, sumber yang kita bahas ini ngenalin satu konsep kunci, namanya dialektika palsu. Idenya adalah konflik yang kita lihat antara kapitalisme dan komunisme itu mungkin cuma sebuah sandiwara, pertarungan yang sengaja diciptakan antara dua pihak yang sebenarnya punya lebih banyak kesamaan daripada yang kita kira. Dan disinilah klaim utamanya. Sebuah gagasan yang kalau benar bakal ngubah cara kita mandang sejarah. Teori ini bilang kalau komunisme itu nggak pernah jadi musuh kapitalisme. Sebaliknya, komunisme sengaja dirancang oleh para elit kapitalis sebagai sebuah alat, sebuah senjata untuk menghancurkan musuh sejati mereka. Ini kan langsung bikin kita nanya ya, kalau komunisme bukan musuh utamanya, terus siapa dong? Senjata ini dibuat untuk apa? Nah, ayo kita lihat siapa aja yang diidentifikasi oleh sumber ini sebagai target yang sebenarnya. Nah, yang menarik banget dari slide ini adalah cara dia ngebedah semuanya. Monarki, teokrasi, nasionalisme, dan bahkan demokrasi sejati, semuanya ini ancaman buat kapitalisme global yang tanpa batas. Dan coba lihat deh, komunisme nyerang 4 hal yang sama persis. Dia ganti raja dengan oligarki partai, hancurin agama, promosiin internasionalisme di atas negara, dan neken demokrasi demi partai pelopor. Pola ini, menurut sumbernya, bukanlah sebuah kebetulan. Melihat pola ini membawa kita ke ide berikutnya. Gimana kalau komunisme itu mungkin adalah operasi psikologis atau psyop paling brilian dalam sejarah, yang dirancang khusus untuk memecah belah dan menaklukkan sebuah gerakan politik yang lagi naik daun dan berpotensi nggak bisa dihentikan. Untuk ngerti ini kita harus mundur sedikit ke tahun 1848. Revolusi lagi berkobar di seluruh Eropa. Ada aliansi baru yang kuat banget. Kaum industrialis, kelas menengah, dan para pekerja. Mereka semua bersatu buat nantang tatanan lama. Bagi para elit yang berkuasa waktu itu, ini adalah ancaman besar. Mereka butuh banget cara buat mecah belah aliansi ini. Dan tepat di momen genting inilah, seolah-olah kebetulan, sebuah ideologi baru yang super radikal muncul ke panggung. Nah, disinilah letak inti dari dugaan psyop ini, perbedaan antara sosialisme dan komunisme. Sosialisme dengan fokusnya pada redistribusi kekayaan itu menarik buat para pekerja dan kelas menengah. Ini ancaman nyata karena menyatukan mayoritas. Tapi komunisme melangkah lebih jauh. Dia menyerukan penghapusan semua properti pribadi. Satu langkah itu aja udah cukup buat bikin kelas menengah ketakutan, ngejauhin mereka dari sekutu alami mereka, yaitu para pekerja, dan akhirnya balik lagi ke pelukan para elit. Dan slide ini dengan jelas ngegambarin dugaan strateginya. Langkah pertama, identifikasi aliansi yang mengancam. Langkah kedua, ciptakan ideologi pemecah belah yang radikal. Langkah ketiga, pecah belah lawan Anda. Tiba-tiba, kelas menengah yang seharusnya jadi motor perubahan, sekarang malah bersekutu dengan tatanan lama karena takut sama sesuatu yang lebih buruk. Selesai. Aliansi revolusioner pun hancur. Tentu aja kita nggak bisa ngomongin ideologi ini tanpa ngebahas arsiteknya, Karl Marx. Dan disinilah, menurut sumbernya, ceritanya jadi aneh banget. Coba deh pikirin, Marx hidup dan nulis di Inggris, jantungnya kapitalisme global. Tapi kok dibiarin aja sama pihak berwenang? Dia hidup nyaman, bukan miskin, padahal kelihatannya nggak punya kerjaan. Jadi uangnya dari mana? Dari Friedrich Engels. Dan Engels dapat uang dari mana? Dari ayahnya, seorang kapitalis industrialis yang kaya raya. Pertanyaan yang diajukan sumbernya adalah, kenapa seorang industrialis super kaya mau mendanai orang yang terang-terangan menyuruhkan penghancuran kelasnya sendiri? Oke, sekarang kita pindah ke studi kasus utama yang menurut sumber ini jadi bukti dari semuanya. Revolusi Bolshevik di Rusia. Disinilah teori ini diuji coba di dunia nyata. Ini adalah fakta sejarah yang sering banget dilupakan.
Setelah kaum Bolshevik merebut kekuasaan, mereka ngadain satu-satunya pemilu yang bebas. Hasilnya, mereka kalah telak. Kaum sosialis yang lebih moderat menang dengan suara hampir 2 kali lipat. Ini nunjukin dengan jelas kalau Bolshevik itu bukan gerakan rakyat yang populer. Mereka itu faksi minoritas radikal yang merebut kekuasaan. Ini kan jadi pertanyaan yang hampir mustahil dijawab. Gimana caranya faksi minoritas dengan dukungan rakyat yang sekecil itu dikelilingi musuh di mana-mana, kaum bangsawan, petani, sosialis saingan, bahkan tentara asing bisa menang perang saudara yang brutal? Jawabannya, menurut teori ini, adalah karena mereka nggak sendirian. Mereka dapat bantuan dari tempat yang paling nggak terduga. Sumber ini ngasih beberapa bukti yang cukup mengganggu. Pertama, pembunuhan seluruh keluarga Romanov. Kenapa anak-anaknya juga ikut dibunuh? Teorinya adalah, dengan kematian mereka, aset miliaran dolar mereka yang disimpan di bank-bank barat jadi milik bank-bank itu. Kedua, kaum Bolshevik yang tadinya nggak punya uang tiba-tiba bisa nyewa pasukan besar tentara bayaran asing. Duitnya dari mana? Teori ini nunjuk langsung ke para bankir di Wall Street dan London. Dan terakhir, gimana mereka bayar utangnya? Lewat teror merah, kampanye penjarahan massal kekayaan Rusia yang kemudian dikirim ke luar negeri. Sejarawan Richard Spence yang dikutip dalam sumber ini nyimpulinnya dengan gamblang. Menurutnya, tujuan akhirnya bukan soal ideologi komunis. Tujuannya adalah buat ngelumpuhin pesaing ekonomi dan ngerampok kekayaannya. Sebuah perampokan aset brutal dalam skala nasional. Dan skalanya itu luar biasa. Di tahun 1921 aja, kaum Bolshevik udah nyita barang-barang berharga senilai sekitar 450 juta dolar. Jumlah yang gede banget pada saat itu. Mereka secara efektif menghancurkan masyarakat mereka sendiri, menurut teori ini, cuma untuk ngebayar para pemodal asing mereka. Ini adalah perampokan dalam skala yang nggak terbayangkan. Semua ini membawa kita ke kesimpulan akhir dari teori ini, nyatuin semua kepingan jadi sebuah gambaran yang cukup mengganggu tentang kemitraan tersembunyi yang ngebentuk dunia kita. Jadi inilah tesis akhirnya, seperti yang digambarin di sini. Anggap aja komunisme itu kayak bulldozer. Dia datang dan secara brutal ngancurin tatanan lama, tradisi, agama, monarki, nasionalisme. Dia ngebersihin lahan. Terus setelah semuanya hancur, kapitalisme global masuk buat ngebangun kembali dunia sesuai citra mereka di atas puing-puing itu. Menurut sumber ini, itulah yang kita lihat terjadi di Rusia. Dan yang paling jelas, dalam transisi Tiongkok jadi raksasa industri seperti sekarang. Pembahasan ini akhirnya bikin kita bertanya-tanya. Kalau persaingan ideologis terbesar di abad ke-20 aja mungkin sebenarnya adalah sebuah kemitraan, persaingan besar apa lagi yang kita terima sebagai kebenaran hari ini yang mungkin menyembunyikan kenyataan yang jauh lebih rumit dan gak nyaman?